Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winanda Amelia SPD MPDT dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan beriringkan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya perkenalkan saya Khaira Anissa sebagai moderator dan anggota kelompok 3 lainnya, Deo Zufran Peri, Rahma Dini, dan Salma Azzati Zahra. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yang berjudul Landasan Pendidikan. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Salma Azzati Zahra. Kepada Salma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azzati Zahra, NIM 2100402. Di sini saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Menurut Mulyono 1989, Sudomo 1989 sampai 1990, landasan pendidikan dapat diartikan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan atau fakta tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian kritis tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik kependidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Landasan pendidikan juga dapat diartikan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Terdapat berbagai jenis landasan-landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan religius. Pengertian landasan religius, landasan ini merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan, karena landasan religius adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama, tidak hanya pendidikan formal saja. Pembentukan karakter dan mental juga merupakan bagian penting dari proses agama yang menjadi sistem kontrol dalam pembentukan karakter dan mental. Peserta didik hanya ditempatkan pada posisi yang minimal dan tidak menjadi landasan dari seluruh aspek. Pendidikan agama ini adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi kependidikan. Yang kedua, ada landasan sosiologis. Pengertian Sosiologis diartikan sebagai bidang induk ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara manusia individu dalam kelompok maupun struktur sosial. Pengaruh sosiologis ini terhadap pendidikan terarah pada meningkatnya keselarasan hidup, baik interaksi sosial, stratifikasi sosial, maupun dalam hubungan di antara kelompok sosial. Sosiologis pendidikan juga menjadikan seseorang atau kelompok yang masih rendah tingkat sosialisasinya menjadi lebih tinggi tingkat sosialisasinya. Hubungan sosial dan pendidikan. Sosiologi dapat mendorong sosialisasi siswa dalam setiap tahapan kegiatan pendidikan. Sosiologi memberikan bantuan dalam hal usaha analisis terhadap proses sosialisasi, seperti bentuk interaksi sosial, sistem komunikasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada landasan logistik atau hukum. Berdasarkan Undang-Undang 1945 tentang pendidikan, di dalam alinea keempat Undang-Undang 1945 terdapat tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara wajib melaksanakan pendidikan nasional yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat 2 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan gerakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
Berdasarkan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, pasal yang menjadi acuan untuk mengembangkan pendidikan, pasalnya antara lain Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 7. Ayat 2 berbunyi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat ada landasan kultural atau budaya. Materi yang dipelajari oleh peserta didik merupakan budaya, cara belajar mereka juga budaya, begitu pula dengan kegiatan-kegiatan dikerjakan peserta didik juga budaya. Oleh sebab itu, budaya tidak akan pernah lepas dari proses pendidikan. Keterkaitannya dengan pendidikan, kebudayaan selalu aktual dalam prosesnya untuk menciptakan perubahan dan perkembangan kehidupan yang mencakup adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, pengetahuan, filsafat, seni, dan teknologi dalam rangka pencapaian tujuan hidup bermasyarakat. Sedangkan pendidikan adalah perubahan dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia menjadi cerdas spiritual, intelektual, dan moral, sehingga diharapkan manusia mampu mengembangkan kehidupan individu, sosial menuju pencapaian tujuan kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Salma Azati Zahra yang telah membacakan materi 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Deo Zafran Pari. Kepada Saudara Deo dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Zarvan Ferry akan melanjutkan materi, yaitu kesimpulan landasan kultural. Dari aspek budaya dapat disimpulkan dan dinilai bahwa dalam hubungannya dengan kebudayaan, eksistensi pendidikan yang menjadi persoalan seluruh manusia menjadi lebih jelas. Oleh sebab itu, seharusnya isi pendidikan meliputi seluruh aspek lingkungan di mana manusia hidup. 5. Landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat diperlukan dalam memahami penerapan, pengetahuan, urutan, ciri-ciri pertumbuhan, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. 3 teori perkembangan. 1. Pendekatan pertahapan dengan maksud perkembangan individu berjalan melalui tahapan tertentu. 2. Pendekatan diferensial dengan maksud pendekatan memandang individu-individu memiliki kesamaan dan perbedaan. Dan ketiga, pendekatan ipsatif, pendekatan yang berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut juga dengan pendekatan individual. Selanjutnya, psikologi belajar. Psikologi belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakan pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikan kepada orang lain. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Kewajiban pendidik. Pendidik memperhatikan proses pendidikan agar dapat memunculkan konsep diri yang positif. Persepsi diri sendiri berkaitan dengan sikap dan perasaan. Sikap adalah keadaan internal individu yang mempengaruhi tindakannya terhadap objek, orang, atau kejadian. Pendidik mempunyai kewajiban untuk menggali motivasi anak-anak agar muncul sehingga mereka dengan senang hati belajar di sekolah. Selanjutnya, dampak landasan psikologi pada konsep pendidikan. Yang pertama, psikologi perkembangan yang bersifat umum, yang berorientasi pada afeksi dan kognisi. Yang kedua, psikologi belajar, yaitu A. Klasik, bermanfaat untuk disiplin mental dan aktualisasi diri. B. Behavioris, bermanfaat atau cocok untuk membentuk perilaku nyata. C. Kognisi, cocok untuk mempelajari materi pelajaran yang lebih rumit atau membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah.
Yang ketiga, psikologi sosial, yaitu A. Persepsi atau konsep tentang diri sendiri ternyata bersumber dari perilaku yang over dan persepsi terhadap lingkungan, serta banyak dipengaruhi oleh sikap serta perasaan. B. Pembentukan sikap secara alami. C. Motivasi yang dikembangkan. D. Hubungan intim. E. Pendidik perlu membendung perilaku agresif antisosial. Dan F. Pendidik juga perlu mengembangkan kemampuan memimpin. Selanjutnya B. Penerapan dan pengembangan landasan dalam pendidikan. Landasan religius. Penerapannya yaitu yang pertama, adanya pembelajaran agama di sekolah untuk mendidik akhlak siswa. Yang kedua, kegiatan infak dan zakat mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas Al-Quran dan Sunnah. Pengembangan dari landasan ini yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dio Zafran Peri yang telah membacakan materi 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rahmadini kepada Dini. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini selaku penyaji materi 3 akan melanjutkan penyampaian materi dari penyaji materi 2. Pertama, mengenai penerapan dan pengembangan landasan sosiologis. Penerapan landasan sosiologis di sekolah, contohnya seperti diadakannya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, diterapkannya diskusi dan pertukaran pendapat antar guru dan siswa atau sesama siswa untuk memecahkan masalah dan menciptakan interaksi sosial. Nah, untuk pengembangannya, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah, umpamanya dengan pelajaran PPKN, sejarah perjuangan bangsa dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan luar sekolah seperti sosialisasi dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai penerapan dan pengembangan landasan kultural. Contoh penerapan landasan kultural dalam pendidikan yaitu adanya pembelajaran pendidikan Pancasila untuk menumbuhkan norma kehidupan dan kebudayaan bangsa. Untuk pengembangannya, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas yang sudah memberikan landasan kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan juga bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai penerapan dan pengembangan landasan hukum atau logistik. Pengembangan landasan logistik telah dijelaskan pada A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan D. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Contoh penerapannya adalah seperti A. Pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai. B. Keputusan kenaikan kelas yang dilakukan 1 tahun sekali.
Dan C. Penerapan undang-undang guru dan dosen di sekolah ataupun perguruan tinggi. Selanjutnya mengenai penerapan dan pengembangan landasan psikologis. Contoh penerapannya di sekolah adalah A. Adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa. B. Kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi dan juga memotivasi untuk siswa lainnya. Dan C. Pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Pengembangan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia tampak pada penerapan kurikulum 2013 yang dinilai banyak memiliki sisi positif dalam pengembangan peserta didik untuk dapat menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. Terakhir mengenai implikasi masing-masing landasan dalam pendidikan. Nah, pada landasan religius yang bersumber pada ajaran agama, khususnya pada agama Islam, seperti yang terjadi pada lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Dalam hal ini contohnya pesantren secara fundamental menanamkan nilai-nilai akidah dan akhlak yang kokoh bagi anak didik. Para santri tidak hanya diajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman secara teoritis, tetapi juga dilatih dan dibiasakan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren, termasuk pola hidup sederhana. Dalam hal ini, implikasinya adalah peserta didik menjadi berakhlak mulia dan dapat mempraktekkan ilmu keislamannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penyajian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rahmadini yang telah membacakan materi 3. Selanjutnya, materi 4 yang akan saya bacakan sendiri. Baiklah, di sini saya akan membacakan landasan sosiologis. Yang pertama, konsep-konsep sosiologi tentang manusia menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. 2. Masyarakat sebagai ekologi pendidikan atau sebagai lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. 3. Pendidikan merupakan sosialisasi atau proses menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. 4. Implikasi sosiologi dalam pengembangan teori pendidikan. 5. Mendorong lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan. 6. Mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pendidikan kependudukan. 7. Mendorong lahir dan berkembangnya aliran sosialisme pendidikan, menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan. Selanjutnya, landasan kultural. Kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan kondisi sosial kultural dan masyarakat. 2. Memberikan unsur fleksibel dan bersifat dinamis sehingga kurikulum tersebut senantiasa mengandung referensi dan tepat dengan perkembangan masyarakat. 3. Proses kurikulum harus disusun dalam mengandung materi sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, kurikulum di sekolah-sekolah harus disusun berdasarkan pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, di mana perkembangan kebudayaan daerah telah mencangkup di dalamnya. Dan selanjutnya, landasan logistik atau hukum. Tercapainya tujuan pendidikan membutuhkan dukungan positif dari pendukung segala aspek masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah. Maka penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah sesuai dengan landasan-landasan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan hukum akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan terarah, teratur, dan sesuai dengan akar kebudayaan nasional. Selanjutnya, landasan psikologi. Memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah tingkat kecerdasan, bakat, maupun kepribadian individu lainnya. Pemahaman kecerdasan, bakat, minat, dan aspek kepribadian lainnya mengembangkan proses pendidikan individu yang bersangkutan, sehingga giliran dapat dicapai pengembangan individu yang
Sekian presentase dari kelompok 3, dasar-dasar ilmu pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil, landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan agar pendidikan yang sedang berlangsung mempunyai potensi dan pijakan yang sangat kuat untuk menciptakan keberhasilan pembelajaran. Landasan pendidikan memegang peran penting dalam menunjukkan tujuan pendidikan karena merupakan pedoman dan asumsi yang menjadi dasar titik tolak dalam rangka praktik pendidikan menuju kedewasaan kehidupan manusia yang lebih berarti. Landasan-landasan pendidikan tersebut terdiri dari landasan religius yang bersumber dari agama yang menjadi titik tolak pendidikan, landasan sosiologis yang berkaitan dengan proses dan interaksi sosial dalam pendidikan, landasan kultural yang berkaitan dengan norma dasar pendidikan dan bersumber pada norma kehidupan budaya, landasan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak dalam pendidikan, serta landasan psikologis yang berkaitan dengan proses pengembangan proses pembelajaran. Sekian yang dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan, diharapkan ke forum diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.